Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Sana Junaidi. Oke guys, di video kali ini aku mau buat yang paling banyak kalian requestin. Gak paling banyak sih, aku jadi buat polling di Instagram ya, polling ini. Dan ternyata banyak banget dari kalian yang excited ya. Aku senang banget. Ternyata kalian tuh excited mau ngelanjutin kuliah, dan ya nggak tahu sih ntar jadi apa enggak, tapi aku senang banget atas ke-excited kalian ini. Ternyata aku bisa banyak motivasi orang-orang. Jadi aku buat polling ini karena ada beberapa, nggak banyak sih, ada beberapa orang yang teman-teman di Instagram follower aku nanya tuh gimana sih bisa masuk S2 UGM ya. Terutama banyaknya tuh yang udah lulusan juga ya, udah lulusan S1 terus mau ngajar S2 gitu kan. Terus ya udah aku jawabin. Jadi karena ngelihat ada beberapa ya, sebagian besarnya itu nanya kayak gitu ya, kenapa nggak aku buat konten aja gitu kan. Jadi kalian bisa tahu lengkap cerita aku gimana caranya aku itu bisa lulus di UGM. Sebenarnya ini bukan tips and trick ya, ini bukan tips and trick guys, karena aku sebenarnya orangnya nggak terlalu bisa memberikan tips dan trik ya. Jadi ini kayak experience aja sih, kayak pengalaman doang ya. Jadi awal mula tuh aku bakal cerita dari pertama kali banget kenapa aku punya niatan buat masuk S2. Jadi mungkin kalau kalian udah tahu, aku itu adalah lulusan S1 keperawatan dan nurse ya. Jadi aku S1 keperawatan ini di Jogja, di salah satu sekolah tinggi kesehatan ya di Bantul. Terus itu aku selama 4 tahun ya di situ. Jadi kalau udah S1 itu kayak gimana ya, kita tuh wajib ngambil nurse gitu loh, gak kayak D3 yang bisa langsung kerja. Jadi S1 tuh harus ngambil profesi nurse gitu biar kita bisa gampang masuk kerjanya gitu. Jadi setelah aku S1 di salah satu di Stikes itu, dan aku ngambil profesinya tidak di Stikes itu, jadi profesi ini nanti ambilnya 1 tahun ya kalau untuk perawat. Nah jadi 1 tahun ini aku habiskan di Jogja juga, tapi di universitas bukan sekolah tinggi. Jadi aku kayak pengen naik pangkat gitu, dan karena ayahku itu, almarhum ayahku itu orang yang sangat-sangat menekankan pendidikan gitu ya. Jadi gini guys, sebenarnya aku dulu nggak pernah mau, maksudnya nggak pengen ambil nurse lagi, nggak pengennya gitu. Apalagi pas kemarin aku nurse tuh corona kan, jadinya tuh kayak males banget, pasti banyak yang daring gitu loh PKL-nya gitu kan. Mana aku lihat teman-temanku ada juga beberapa yang nggak ngelanjutin nurse, jadi tuh aku kayak makin makin menyusut gitu ya keinginanku untuk nurse. Cuma ya karena ayahku, seperti aku bilang tadi, ayahku tuh sangat orang yang sangat menekankan pendidikan tinggi gitu kan. Bahkan beliau itu, almarhum ayahku tuh udah menyuruh aku tuh S2 waktu aku tuh masih semester 5, udah pengen aku S2, abis profesi kamu S2 gitu kan. Cuma waktu itu beliau belum ngasih tahu aku tuh pengen S2 nya di mana gitu loh, belum menekankan. Jadi aku tuh gini, sekedar informasi aja ya, walaupun gak penting tapi dengerin aja. Jadi itu aku tuh dari kecil memang semua pendidikan, semua sekolah itu ayahku yang nentuin di mana. Jadi aku nggak bisa maksa, nggak bisa pengen, misalnya aku pengen kesini nggak boleh, kalau nggak boleh sama aku ya udah gitu. Dan nggak, ini bukan ya, ini memang pemaksaan memang pemaksaan sih, sorry. Tapi dulu aku mikir gitu, ini pemaksaan banget, gila. Dulu aku waktu SMP nggak pengen masuk pondok, gak pengen banget, aku sampai ngelawan sama ayahku, tapi tetap masuk pondok juga karena itu ayahku tuh bener-bener cari pendidikan yang bagus buat anaknya gitu. Nah terus ya udah, abis itu aku ya kalau kayak gitu aku udah nggak bisa maksa lagi. Jadi aku sebagai anak yang baik, nggak pernah apa ya namanya, nggak pernah kayak ngelawan gitu. Ya udah, jadi itu dulu mindsetku gitu, kalau gitu itu terpaksa. Tapi sekarang mindsetnya udah beda, udah masuk SMA tuh udah beda, udah mulai beda. Ternyata yang disuruh tuh kalau selama baik kenapa enggak gitu loh. Karena kita tahu kalau misalnya restu orang tua itu kan restu Allah itu kan restu orang tua juga ya. Nah jadi itu sekadar info aja ya guys, kenapa aku tuh bisa nurutan gitu ya mau masuk di mana. Jadi pokoknya semua itu nurutan dari ayahku aja gitu loh.
Nah terus lanjut lagi ke cerita kenapa experience aku bisa masuk ke UGM gitu. Jadi ceritanya tuh gini, kan aku bilang tadi kan dari semester 5 tuh aku emang udah suruh S2 tapi nggak tahu mau S2 di mana. Aku udah mengikhlaskan semua ke ayahku mau masuk kemana. Matikan ya. Nah terus kan ya udah, aku waktu itu nggak nanggapin banget, aku cuma kayak bilang malas lah S2, anak aja malas nurse gitu kan, kayak gitu bilang ke ayahku. Terus kan janganlah nurse aja lah, cuma ayahku pun nanggapinnya kayak masih santai-santai gitu, tapi aku tahu tuh sebenarnya nanti ayahku bakal maksa yang terakhir. Tapi ya udah nggak apa-apa, ikutin aja jalurnya. Nah, akhirnya singkat cerita aku udah selesai S1 nih, aku masuk nurse-nya aku di kampus lain ya, di universitas, bukan sekolah tinggi lagi, di salah satu universitas Yogyakarta juga. uh, Terus yaudah aku jalanin lah nurseku, walaupun ada sebagian yang daringnya nggak masalah ya, karena aku tuh benar-benar kemarin ngejar banget aku nurse, padahal aku tuh sebenarnya udah ngelawan juga, aku nggak mau nurse gara-gara corona guys, gara-gara corona takutnya nanti daring banyak gitu kan. Terus tapi kata ayahku bilangin gini aja, santai aja beliau tuh, ya udah kalau dan namanya ajal mau mati tetap juga mati gitu loh, kamu nggak kena corona kalau matinya gara-gara juga begini, kita bilang gitu kan. Ayahku tuh selalu berpikir yang sangat-sangat positif gitu ya guys ya. Kita tahu positif dari aku sebagai anak yang baik mengikuti juga, karena tadi ada prinsipku itu, karena selama orang tua tuh ngasih tahu yang baik, saya nyuruh yang baik, kenapa enggak dilakukan gitu kan. Apalagi ini tentang pendidikan gitu, ayahku tuh bener-bener kalau soal pendidikan udah nggak usah ditanya lagi ya. Nah terus ya udah aku masuk universitas itu buat nurse. Nah qadarullah ta'ala aku udah ngejalanin itu kan. Itu ayahku udah sebelum ayahku meninggal tuh emang ayahku akhirnya udah hilang juga tuh awal nurse ya. Udah nanti masuk S2 nya, aku kira udah lupa tuh ayahku tentang S2, ternyata nggak lupa juga. Ya udah masuk S2 nya nanti di Jogja juga. Jogja, tapi belum kasih tahu tuh UGM apa UMY gitu kan, karena aku cari-cari S2 gitu kayaknya cuma ada UMY sama UGM ya kalau MKP ya. Nah pokoknya itu udah gitu kan, nggak ngomong-ngomong lagi kan. Terus pas mau sebulan sebelum ayahku meninggal tuh ya bicara-bicara lagi lah, ngomong tentang ayahku bersikeras, tiba-tiba bersikeras aku masuk UGM gitu. Kamu harus gimana S2 nya di UGM apa gimana. Terus kan kebetulan itu ada beberapa temanku juga tuh kayak pengen masuk S2 gitu loh, kalau waktu denger aku pengen masuk S2 sama ayahku. Terus kenapa nggak diambil UI aja beb atau UB gitu, biar kita bareng-bareng gitu tesnya. Aku takut insecure nih kalau UGM gitu kan, kalau UM nya kemahalan gitu swasta kan. Ya udah ntar, terus aku bilang sama dia, kata bokap gua kudu UGM bukan kudu Jogja gitu kan, coba dulu tanya lagi siapa tahu boleh selain di Jogja gitu kata dia. Akhirnya setelah itu gue pun memberanikan lagi ya kembali, bilang ke bapak gue dengan berat hati ngomongnya kan, ya S2 sih oke lah, kita S2 ambil S2 lagi, tapi boleh gak selain Jogja, insecure kalau ngambil Jogja gitu, UGM gitu kan, kayak aduh gila sih kalau UGM kayaknya gue tuh gimana gitu kan ya, udah gak ada kemlot-kemlotnya samsek, S1 gak kemlot, nurse juga gak kemlot, pokoknya gitulah. Nah terus kan nggak usah, nggak mau, gue tawarin UI, gue tawarin loh kan, UI nggak usah. Nah itu sebenarnya UI itu bukan nggak usah gimana ya, tapi karena mamaku juga ngasih di UI Jakarta kan, jadinya gimana ya, mamaku tuh udah kayak berpikiran Jakarta tuh bahaya banget gitu loh, kayak aduh anakku jangan sampai Jakarta dah gitu, soalnya pergaulannya begini lah, gimana sih orang tua kayak gitu kan. Kalau dibilang aku tuh termasuk orang yang konaah sih, anjay konaah, maksudnya orang yang gak macam-macam sih, kalau di lingkungan baru bisa menahan diri lah gitu, insya Allah itu kalau menurut aku sendiri. Tapi kalau kata teman orang lain ya, pokoknya alhamdulillah dari pondok aku sampai sekarang masih pakai gamis, nggak pakai gelap pendek, masih pakai kaos kaki, alhamdulillah masih baca Quran, walaupun sekarang udah banyak yang lupa ya suratnya, tapi masih berusaha ngapal ya alhamdulillahnya. Sholat 5 waktu nggak pernah tinggal insya Allah gitu kan ya. Jadi ya itu menurut aku sendiri ya. Oke skip. Nah jadi akhirnya aku bilang lah sama temanku yang tadi minta tawaran ke UI atau ke UB gitu, aku udah bilang UNER boleh, UB boleh, nggak boleh juga. Nah akhirnya aku bilang
Beb nggak boleh tahu sama bapak gue sama bokap gue ke ini selain UGM atau nggak UMY. UMY boleh beb, ya boleh sih, cuma bapak gue keketnya UGM sebenarnya. Ya kalau bisa UGM lah kata bapak gue gitu kan. Dan akhirnya oh gitu ya, ya udah beb nanti kita tes bareng-bareng, tapi tuh bocah kagak tes juga sampai sekarang, cuma gue yang masuk sebel. Terus kan akhirnya ya udahlah, akhirnya kan nah qadarullah ta'ala. Setelah itu kan sebulan kemudian itu, sebelum gua wisuda tuh, bulan besoknya mau wisuda, bapak gue meninggal bulan September tanggal 9 nya. Ayahku meninggal bulan September. Dah aku tuh pulang lah, kayak pulang mendadak gitu. Sebelumnya tuh emang ayahku udah sakit terpapar covid gitu kan guys, tapi aku pas mau pulang itu ayahku nggak ngasih gitu loh aku pulang. Jadi aku disuruh nyelesain sampai selesai sampai wisuda. Nanti ayah pokoknya janjinya ayah kesana, nanti ayah jemput gitu kan ngomongnya. Sorry guys, sorry. Jadi aku tuh kayak bertahan banget gitu loh. Dan aku disuruh ikut pelatihan BTCLS juga waktu itu. Aku udah bayar, ternyata qadarullah waktu itu dapat kabar ayahku meninggal. Alhamdulillah uang BTCLS-nya itu rata-rata nggak bisa ditarik, sebenarnya nggak bisa ditarik kembali, tapi ada salah satu temanku yang belum bayar. Jadi aku alihin ke dia, dia bayar ke aku gitu lah. Terus akhirnya aku pulang mendadak gitulah kan. Nah, karena aku tuh anak tunggal ya, anak sendiri, itu tetap ada kemauan magister karena itu bang bener-bener amanah ya. Untuk magister kepala itu dari amanah, dari suruhan orang tua, jadi niat sendiri sih sebenarnya. Pokoknya selain amanah, dan aku juga pengen nambah ilmu lagi ya, itu intinya kalau mau waktu aku masuk magister itu. Nah terus kan aku mikir lagi, pengen ngambil di Medan, tapi mamaku nggak ngasih di Medan, S2 di Medan. Soalnya pertama mahal, kedua banyak cuan yang harus dikeluarkan. Banyak cuan yang harus dikeluarkan, tapi cuannya itu sebenarnya bukan dari kampusnya gitu ya. Ya you know lah what I mean kan. Pokoknya beda banget pendidikan. Makanya ayahku tuh dari dulu nggak pernah mau ngambil pendidikan selain di Jogja, di Jakarta. Karena di Sumatera tuh rata-rata begitu ya. Terus aku dengar pengalaman sepupuku juga yang pernah sekolah di universitas itu, jangan deh kata dia, jangan S2 di situ, soalnya dia ada pengalaman S2 di situ. Gila, nggak lulus capek sampai dia berhenti sendiri. Lu bayangin dong, lagi nyusun loh, tapi itu dosennya mana gue darah tinggian ya orangnya ya, jadi mungkin bisa baku hantam dengan dosennya itu gitu. Pokoknya kayak gitulah ya. Jadi pokoknya nasirin sama abang sepupuku, udah lah nggak usah, udah di UGM aja kayak gitu kan. Terus ada yang nyaranin juga di Aceh ya, di Banda Aceh itu kan ada salah satu universitas juga yang ada magister perawatannya, Munsyah itu kan. Sampai akreditasinya masih B gitu kan. Mamaku pertama kayak boy, oh iya Munsyah aja gitu, lebih lebih dekat, jadi mama juga bisa ke sana langsung. Terus karena dulu kan kalau misalnya aku tuh sakit di Jogja, ayahku tuh enak tinggal pakai badannya doang sendiri naik pesawat sih. Kalau mama gue kan banyak yang diurus di rumah ya. Nah jadi mamaku bilang ya apa biar bisa deket, cuma akreditasinya B ya nak ya udahlah, ya udah gini aja, coba dulu UGM sama Unsiah kayak gitu ngomongnya. Ya udah, gue juga waktu itu udah langsung kayak berat ke Unsiah gitu loh. Udah nggak apa-apa, yang penting S2 gitu, yang penting ngikutin amanah kayak gitu kan. Kayak waktu itu UGM itu udah buka pendaftaran, tapi si Unsiah ini belum buka lama banget buka pendaftaran S2-nya. Kalau ditanya tuh lama banget chat respon adminnya gitu. Jadi kayak gimana? Waktu itu gue tuh pengen daftar UMY juga tuh, Nah terus akhirnya kan jadi S2 itu kan ada syarat, ada skor TPA sama skor TOEFL kan. Jadi kalau misalnya skor TPA di UGM tuh, skor TPA sama skor TOEFL tuh bisa tes di UGM ya langsung. Tapi waktu itu aku nggak tes di UGM, jadi aku tes TOEFL-nya itu di UII, Universitas Islam Indonesia. Karena lembaga resmi juga kan. Jadi lembaga resmi itu mengeluarin biasa minimal 2 tahun untuk sertifikat TOEFL gitu ya. TOEFL ITP ya, bukan IBT mahal banget gila. Nah UGM itu juga kayak
menyediakan beberapa tes, sudah berapa tes bukan? Syarat jenis TOEFL, syarat jenis kemampuan bahasa asingnya itu ada IELTS buat British maksudnya, terus TOEFL TPA sama TOEFL IBT gitu, atau tes ASEP atau bacanya pokoknya begitu ya, accept apa sih nggak tahu lah itu ya. Seperti biasa saya pun mengambil TOEFL di UII karena waktu itu mau ngambil di UGM nggak ngerti caranya gimana, itu websitenya malah bingung bacanya gimana, akhirnya ngambil di UII, di lembaga resmi UII. Pokoknya banyak lah kemarin itu nyari di UNJ, UII gitu kan, dapat UI aja. Jadi kalau di UGM ini minimal skor 450 untuk TOEFL ITP-nya. Kalau IBT-nya berapa kok nggak tahu, IELTS-nya juga lupa berapa. Terus kalau di UMY ini 500. Jadi akhirnya tes kan, coba. Dulu aku pernah tes TOEFL coba-coba gitu di kampus sama dosen bahasa Inggris, itu alhamdulillah dapat 480. Nah, sekarang nyoba-nyoba lagi nih. Udah berharap nih pasti bisa 500 nih kayak gini kan, udah kepedean tuh. Oh ya, jadi nanti prosedur pendaftarannya itu nanti kalian tuh bisa cek aja, buat aja di Google tuh nanti tes TOEFL UII gitu, nanti udah langsung keluar kok. Aku sebenarnya bukan tes TOEFL UI sih, main buatnya tes TOEFL dengan sertifikat, tes TOEFL resmi sertifikat 2 tahun gitu misalnya. Terus adalah beberapa UII. Kalian jangan ngambil tes TOEFL yang ngadi-ngadi yang harganya ratusan, cuma 170.000, 130.000 ya. Itu bukan tes TOEFL 2 tahun, itu masih tes TOEFL 6 bulan nggak diterima. Nah terus ya udah aku ngambil kan. Pokoknya tanya-tanya dulu kan, meyakinkan dulu kan, kak ini nanti sertifikatnya berapa tahun ya minimal, oh ini 2 tahun kok gitu, oh ya berarti bener-bener itu kan. Terus akhirnya ya udah daftar kan, aku itu biaya pendaftarannya 500.000 sekian lah, lupa aku berapa. Nanti aku spill di sini ya, di samping sini berapa itu apanya. Terus online kan apanya, tes TOEFL-nya. Jadi itu nanti di Zoom, tapi itu emang agak ribet sih. Kamu harus download kan, harus download server lain gitu loh untuk tes TOEFL-nya kayak gitu. Dan pastikan kalian tuh nggak boleh pakai HP ya, Zoom itu pakai laptop. Nah terus ya udah akhirnya aku tes TOEFL itu April ya, aku lupa tanggal berapa, pokoknya April. Pokoknya masuk Zoom, nanti tuh Zoom nanti ada, karena nanti tes TOEFL itu kalian disuruh pakai headset ya, karena kan listening juga. Dan headsetnya tuh kalau bisa jangan headset Bluetooth, headsetnya headset kabel. Jadi aku terpaksa minjam headset mamaku karena gak punya headset kabel, aku bisa pakai headset Bluetooth. Dan akhirnya nanti kalau kalian di dalam situ nanti dipanggil sorry ya, di kayak di absen, terus kalian nanti kalau bagi perempuan yang hijaban nanti diliatin telinganya, tapi tenang aja, itu mentornya cewek sama cewek, cowok sama cowok. Oke, terus saya itu lah singkat cerita akhirnya aku pun tes TOEFL ya dengan Zoom yang terbuka itu. Jadi nanti dimasuk ke server TOEFL-nya sendiri, jadi ada server TOEFL khusus gitu kan ya, nanti disuruh download sama panitianya. Tapi nanti sebelum itu kalian tenang aja, kalian tuh nggak bakal bingung, nanti panitianya ngarahin kok. Nanti kalian dimasukin ke beberapa di dalam satu grup, nanti grupnya nanti kalian bisa tanya di grup itu kalau UI ya. Pokoknya aku udah selesai TOEFL gitu kan, terus keluarlah berapa hari ya setelahnya, beberapa hari setelah itu keluarlah scanan TOEFL-nya ya, skor resmi, tapi belum untuk sertifikatnya dikirim dari sono dari Jakartanya. Terus alhamdulillah naik, tapi tidak seperti ekspektasiku yang kepedean itu loh, gak nyampe 500, cuma 490. Aduh ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Tapi itu termasuk rendah ya, aku cuma dapatnya kayak bronze gitu, kayak perunggu gitu loh. Tapi emang jujur emang susah banget, mana aku itu nggak ada kursus sama sekali sebelumnya. Jadi aku tuh mengandalkan kemampuan bahasa Inggrisku yang biasa aku pakai sehari-hari. Dan emang kalau di reading, listening, sama writing itu aku paling nggak suka yang bagian apa sih namanya tuh, pokoknya bagian yang blank isi titik gitu loh. Terus yang apa sih, kok aku jadi lupa sih namanya apa kan, jadi nggak keinget lagi. Pokoknya begitulah ya, yang pokoknya dia jadi ini benernya tuh yang verb 2-nya apa verb 3-nya pakainya kayak gitulah pokoknya kan. Terus akhirnya
Selesai itu udah dapat skornya 490. Nah setelah itu barulah kita tes TPA, tes potensi akademik, kayak tes CPNS juga itu ya, hampir sama ya. Nah aku tuh gak tahu tuh, akhirnya aku cari-cari lah ya tes TPA itu gimana contohnya. Oh kayak gini-gini aja ternyata, oh gampang-gampang. Pas lihat ada matematikanya, gak jadi gampang. Aku tuh beli sampai beli buku tes TPA, gila mahal banget yang dari Bapenas. Maksudnya udah kayak top seller yang tuh Bapen OOT Bapenas gitu loh. Oh ya aku tes TPA-nya juga di resmi Bapenas ya. Sebenarnya ada beberapa tempat di UGM, kalian juga bisa, di UGM-nya langsung juga bisa. Cuma ya tadi karena aku tuh nggak ngerti lihat websitenya, jadi aku ambil di Bapenas. Jadi nanti kalian tinggal pilih aja. Di situ ada beberapa jadwal. Pokoknya cari aja ntar tes TPA Bapenas, nanti keluar ya dari paling pertama. Di situ ada beberapa jadwal yang bisa kalian lihat. Jadi jadwal itu ada offline dan online, kalian tinggal sesuaiin aja kalian mau offline atau online, dan udah ada tempatnya gitu kan. Kalau online ya pasti di rumah lah ya. Cuma jadwalnya itu kebanyakan offline sih, jadi kalian harus lihat dulu gitu. Paling sebulan itu udah beberapa kali yang online gitu. Nah itu kalau misalnya kalau misalnya tes Bapenas itu minimal skor dari UGM itu 500 sih kayaknya ya, 500 ya, 500 apa 4,5 ya. A few minutes later. Oke kayaknya 500, pokoknya gitulah. Pokoknya aku singkat cerita aku tes PPA itu, dan alhamdulillah itu harinya tuh seminggu setelah tes TOEFL. Gila gak sih, seminggu tes TOEFL langsung tes TPA. Enggak seminggu, nyampe 3 hari atau 4 hari gitu langsung tes TPA. Dan akhirnya dapat berapa nilainya, 506 alhamdulillah, 506,97. Nah terus kan ya udahlah akhirnya alhamdulillah udah dapat itu. Terus dikirim juga dari itunya, dikirim juga dari apanya, dari pusatnya, apa kayak kertas skornya gitu, kertas resminya gitu, tapi dikasih scan-scanan juga kayak gitu. Tapi itu berapa minggu ya, itu seminggu juga, seminggu 2 minggu gitulah, lama ya bun ya. Terus tapi kertasnya tuh cuma kecil gitu, nggak kayak punya TOEFL. Kalau TOEFL kan kayak sertifikat gede, ini kayak kertas kecil doang, kayak kertas sahnya gitu loh, pernyataan. Dan akhirnya setelah aku dapat semua skor, alhamdulillahirabbil alamin, aku akhirnya mencoba mendaftar ke UGM dan Unsiah tadi. Itu aja Unsiah tuh sebelumnya belum buka juga itu pendaftaran. Lama banget ya. Udah akhirnya bayar pendaftaran di Unsiah itu 250.000, di UGM 500.000 ya bayar pendaftarannya. Udah akhirnya tinggal upload dokumen dan berkas-berkas yang diminta ya di UGM itu ke. Tapi kalian sebelum kalian buat dulu akun UGM ya, akun PMB. Jadi gini, akun PMB itu kalian bisa buat kapan aja. Dan kalau misalnya kalian buat tahun ini, tapi kalian masuknya 2 tahun ke depan nggak masalah, nggak apa-apa. Yang penting kamu udah ada akun PMB itu. Aku tahun sebelumnya udah buat akun PMB, jadi aku udah bisa langsung masuk dan tinggal ngasih berkas masukin. Saya ngapain coba itu? Aku jadi tinggal ngupload berkas dokumen-dokumen aja gitu kan. Nah terus ya udahlah. Nah waktu itu jadi kalau di Unsia itu wawancaranya tuh kemarin di website itu tanggal 15 sampai 18 Juli gitu kan. Terus kalau UGM itu tuh aku tuh sebenarnya nggak ada wawancara ya, karena yang aku lihat tuh kayak gini, tes substansi atau wawancara bagi prodi yang mewajibkan. Tapi tuh kadang di program pascasarjana tuh nggak dikasih tahu loh prodi apa karena aku kurang teliti juga nggak ngerti. Terus tes substansinya tuh kamu harus bawa draft proposal gitu loh, draft proposal penelitian. Nah terus kan ternyata satu hari sebelum wawancara itu dikasih tahu kan QR pengumuman gitu, disuruh ngisi Google Form gitu, salah satu Google Form kayak gitu buat peminatan 1, 2, 3 lagi gitu kan ke UGM. Terus setelah ini pokoknya intinya gini,
catatan WA-nya tuh. Setelah ini diisi, kirimkan ke sini. Lalu kami sekarang masih dalam proses pemverifikasian data dokumen-dokumen aku kirim itu. Jika lolos verifikasi data, Anda bisa langsung tes wawancara, kayak gitulah gitu pokoknya, intinya kayak gitu kan. Terus udah aku masukin aja tuh, ya aku udah positif vibes aja, kayak gue bakal lolos sih kayak gitu kan, gue bakal lolos sih, gue wawancara doang kayak gitu. Aku orangnya terlalu optimis ya bun ya, terus saking optimis itu jadi kepedean gitu. Dari kali nggak masalah galak kali. Terus kan lanjut skip. Terus kan akhirnya aku apa kan, nunggu malam tuh diumumin ya, malam. Oh ternyata lolos verifikasi, nggak malam sih, agak sorean sedikit. Lolos verifikasi dokumen dan Anda masuk tes wawancara di emailnya gitu kan. Terus diharapkan membawa hal berikut, pokoknya kayak gitu kan. Ternyata di situ disuruh bawa draft proposal penelitian yang akan diteliti. Sedangkan aku tuh nggak suruh bawa draft proposal, bayangin dong. Karena aku yang masih awam dan baru fresh graduate ini nggak ngerti draft proposal itu gimana. Aku takut beda sama proposal skripsi, jadi aku kayak anjir gimana gitu. Gila, saat itu juga aku cari di Google gimana buat draft proposal, tapi tuh kayak nggak ada di Google tuh untuk draft proposal tesis buat pendaftaran tuh kagak ada. Jadi kayak gimana aku kan, aduh pokoknya aku sampai aku ada kakak tingkat juga yang alhamdulillah sekolah di kuliah di UGM tuh S2, pokoknya nanya ke beliau juga, tapi itu juga nanyanya telat banget. Aku udah nanya tuh, karena ganti nomor, terus aku DM di Instagramnya, boleh kasih nomor WhatsAppnya. Terus pas kakaknya jawabnya setelah aku udah selesai wawancara. Jadi hasil aku nggak buat draft proposal sesuai yang kakak tingkat aku bilang. Jadi aku buat draft proposal itu sebelumnya itu ngasal banget. Jadi tuh bener-bener abstrak, bener-bener kayak random banget, karena aku mikir yang ini aja sih, yang penting-penting aja, latar belakang, judul. Jadi sebelum apa tuh kita emang udah dikasih judul kan, udah disuruh taruh judul di verifikasi dokumennya. Cuma kan aku nggak ngeh ya bakal disuruh buat draft proposal. Tapi sebenarnya aku udah ngerti, udah tahu nanti jalan masuk aku tuh kemana, kualitatif kah kuantitatif, aku udah ngerti. Cuma kan aku nggak ngeh ya cara buat draft proposal itu gimana. Akhirnya aku buatlah gambaran yang sangat kasar. Jadi itu judul, latar belakang, tujuan, kayak sedikit literatur review, rumusan masalah, ya pokoknya yang kayak gitu lah pokoknya. Dan itu bentuknya tuh bukan bener-bener jelek, nggak kayak bentukan skripsi, nggak kayak bentukan tesis atau skripsi. Jadi bentukannya tuh kayak narasi, jadi kayak latar belakang, terus pokoknya judul, terus judul bawahnya latar belakang, judul bawah lagi, jadi tengah-tengah gitu loh judulnya. Pokoknya dasar mental. Terus ya udah kayak gitulah. Oke, sekarang kita masuk ke sesi wawancara. Jadi saat sesi wawancara itu kan di Zoom ya. Nah, terus jadi ada beberapa mahasiswa, ada 26 calon mahasiswa, ada 26 orang gitu kan. Itu sebelumnya kan aku udah bilang, aku tuh sebelum wawancara gila pede banget gitu kan. Kayaknya gue bakal lulus ini, pasti lulus, gila wawancara nih, lulus wawancara doang gitu kan, tinggal ngangong gitu kan ngomongnya kan. Terus ya gitulah gitu pikirannya. Pas lihat kan, udah terpampang jelas teman-teman yang akan menjadi teman-teman Anda gitu ketika menjadi mahasiswa S2. Udah pakai baju kerja, udah ini gila, langsung menciut saya. Kayak udah kerja semua nih, kelihatannya saya sendiri nih fresh graduate nih, gue doang nih gak punya pengalaman kayak gitu. Tapi ada beberapa yang wajahnya masih baby face gitu ya kan ya, tapi itu kelihatan sangat anggunly dan sangat kayak eleganto gitu loh. Jadinya semakin insecure, padahal gak pernah insecure, tapi akhirnya jadi kayak tingkat kepedean yang 100% menurun jadi 30%. Mana ya bestie, masuknya tuh ngantri bestie ke breaking roomnya. Jadi kayak udah gue kelompok 4, nomor 4, ya ampun lama banget ya, sampai ngantuk gitu. Jadi kita pas di wawancara itu kita kan satu Zoom gini, nanti dalam Zoom itu ada kayak break room gitu, ruang wawancaranya sendiri, yang khusus kita sendiri sama si wawancaranya. Jadi interviewernya itu ada 2. For your information, aku emang ngambil peminatan jiwa yang pertama.
Terus yang kedua itu aku ngambil maternitas, yang ketiga anak. Jadi nanti ditanya 3 peminatan sebelum itu. Buat ngisi Google Formnya itu kan ada 3 peminatan. Akhirnya giliran aku tuh yang masuk itu. Aku udah pegang proposal hard disk kan, hard copy, hard copy-nya proposal aku gitu kan. Terus kartu tanda, jadi nanti kalau waktu kalian masuk itu kalian siapin KTP sama kartu tanda peserta waktu mau wawancara itu, karena nanti bakal ditanya kalau wawancaranya online gitu ya. Jadi masuk KTP, nanti KTP ditanya, tunjukin ke layar sama kartu tanda pesertanya, peserta pendaftarannya. Nah, udah masuk tuh, ada 2 nih. Jadi tuh interviewernya ada 2 orang. Yang pertama itu Bapak Dr. Ibrahim Rahmat, SKPM Kes ya, SKPM Kes kalau nggak salah ya. Terus yang kedua itu ada Ibu Uki Noviana, MNSC. Udah deg-degan tuh, aku tuh sebelum itu udah berdoa tuh, ya Allah semoga kenyelenehanku nggak keluar kayak gitu loh, ya ampun jangan sampai keluar nyelenehanku. Terus kan akhirnya ya pertama kayak tanya-tanya, pertama kayak seperti biasa sih perkenalan. Mbak Ana ya gitu. Mbak ya seperti biasa, nama saya sangat susah disebut. Mbak Muhasya pokoknya gitu gitulah pokoknya. Mbak Muhsana ya gitu kan. Iya pak kan, jadi iya pak gitu kan. Terus ini panggilannya apa nih? Ana pak. Oh ya Mbak Ana ya gitu kan. Terus kan akhirnya terus bapaknya tuh mau sebelumnya saya kan saya perkenalan diri dulu, nama saya Bapak Ibrahim, ini Ibu Uki ya kan. Ya Pak, ini kan sebelumnya saya kasih waktu 1 menit dulu untuk memperkenalkan diri Mbak Ana ya, secara singkat dalam bahasa Inggris. お前はもう死んでいる。何？ Bah, itu aku tuh nggak ada kepikiran disuruh perkenalan pakai bahasa Inggris. Seketika kata-kata perkenalan yang sudah kusiapkan dengan bahasa Indonesia mengeblank semua. Jadi guys, sebelum wawancara ini aku memang udah membekali diriku dengan video-video YouTube, cara bagaimana melewati wawancara di UGM ya guys ya, S2 UGM. Dan nggak ada yang nyuruh pakai bahasa Inggris. Kenapa nggak ada yang ingetin cuy? Ya udah, akhirnya aku dengan sedikit terbata-bata, akhirnya aku memperkenalkan diri bahasa Inggris. Padahal caranya itu aku ingin menerjemahkan apa yang ku siapkan dalam bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, tapi karena tadi jadi sebenarnya pertanyaan yang biasa ya guys ya, dia kayak pertanyaan sehari-hari ya. Pertamanya pasti akan ditanya adalah kenapa memilih UGM sebagai tempat Anda bersekolah untuk magister gitu kan, pasti ya. Aku jawab aja lah, aku jujur aja, beneran jujur sumpah. Sebenarnya saya sendiri nggak pernah ada kepikiran jadi magister sih Pak, itu kan Bu. Saya nggak mau jadi mengambil magister malah dulu. Cuma karena ini amanah almarhum ayah saya, dan sebenarnya ini dari awal amanah memang gitu. Tapi alhamdulillah akhirnya sekarang jadi kayak pengen dari diri sendiri gitu. Pokoknya ya gue jadi jujur-jujurnya aja lah gitu kan. Ayah saya emang pengen banget saya masuk UGM, dan saya pun akhirnya kayak meluruskan mindset saya gitu. Oh iya, kalau misalnya dapat ilmu gini gitu loh. Nah, pokoknya gue jelasin kayak gitu kan. Ya, lulusan mana kayak gitu kan. Pokoknya kan lulusan mana S1-nya di sini. Terus kalau nurse tadi, nurse-nya di mana? Oh, nurse-nya saya kan beda tuh. Di universitas ini loh. Kok kenapa mengambil nurse di situ? Emang di sekolah yang kuliah kampus dulu nggak ada nurse? Ada sih Pak, itu kan. Ada sih Pak Bu, cuma saya emang suka mengambil pengalaman baru gitu kan. Terus ya udah, pokoknya jawab kayak gitu-gitu aja. Kenapa ngambil kedokteran jiwa? Pokoknya ya. Terus apalagi ya? Oh ya, jadi kan dulu kan stikesku dulu tuh kayak sekolah tinggi tapi kayak bermanhaj salaf gitu. Jadi kayak kampus rasa pondok gitu loh. Jadi banyak yang cadaran gitu kan. Jadi itu ada dari kemarin tuh Bapak Dokter Ibrahim itu nanya gitu kan. Tahu tuh kan, oh stikes Madani ya, stikes Madani itu kan, maaf ya ini saya nanya agak sensitif gitu kan. Ya nggak apa-apa Pak, gimana gitu, boleh Pak silakan gitu kan. Ini kalau menurut Anda gitu kan, seorang perawat sebagai perawat itu boleh nggak
memakai cadar gitu kan. Secara yang saya tahu kan memang Madani itu masya Allah ya, lingkungannya bercadar gini ya segala macam gitu kan. Udah ya tanggapin aja sih, karena kayak ya gue aku tanggapin sesuai apa ya, sesuai pandangan aku ya. Kalau saya sendiri karena saya basicnya dari pondok pesantren ya pak, saya nggak terganggu sih kalau nggak, sebenarnya merasa nyaman aja sih kalau ada orang bercadar, nggak terganggu. Cuma kalau tadi kata bapak dia sebagai perawat untuk masuk ke rumah sakit gitu kan, karena kebetulan dulu waktu angkatan saya juga di kampus saya itu belum mewajibkan orang bercadar, tapi nggak tahu sih pak, katanya sekarang sudah bercadar, wajib bercadar sih pak. Jadi kita PKL sih tetap buka cadar ya pak, karena mungkin karena kebijakan rumah sakitnya sendiri dan mungkin kurang nyaman untuk pasiennya juga kan. Dan cadar itu apa ya pak, dan mungkin agak lebih ribet ya bergeraknya kalau di rumah sakit memakai cadar gitu pak. Jadi dan ada masker juga penggantinya. Jadi menurut saya sih, karena saya sendiri menghukuminya sunnah ya pak, pokoknya gitu gitulah, so iya banget gue ngomong ya kan. Bapaknya cuma oh iya 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 gitu kan. Sekarang ditanya gini, Bu Ki ditanya nih, ini prestasi apa yang pernah prestasi yang pernah didapat apa aja gitu kan. Jadi kan tololnya gue jawab, prestasi yang gitu-gitu nggak ada sih bu, nggak ada sih bu dengan terus tapi saya aktif organisasi kok bu. Tapi saya aktif organisasi kok bu gitu. Oh iya, organisasi apa? Himika bu. Oh Himika jabatannya apa gitu kan. Dulu waktu pertama masuk ya bu, untuk tahun pertama saya sebagai hosem, seksi hosem gitu kan. Pokoknya gue jelasin hosem itu gimana. Terus yang untuk tahun kedua alhamdulillah saya dapat jabatan sebagai wakil ketua. Gila, overproud banget wakil ketua doang gitu kan. Nah akhirnya oh wakil ketua gitu, ibunya kayak udah mulai sakit tuh kan. Oh iya bu iya tuh kan. Nah, oh gitu. Tapi untuk lomba-lomba atau apa sih, kayak ikut lomba gitu nggak pernah gitu. Lomba ya bu, enggak sih bu gitu kan. Enggak sih bu, udah gitu aja aku ngomong ya, nggak pernah. Ini karena nggak ikut lomba, karena emang nggak minat apa gimana nih. Ini IPK-nya lumayan loh gitu kan. IPK-nya lumayan tinggi loh. Gila ya, lumayan tinggi dong. Gila so iya banget, lumayan tinggi alhamdulillah itu kan. Walaupun gak kemblot dibilang lumayan tinggi, senang juga gue. Terus ini IPK lumayan tinggi loh gitu kan. Masa nggak ada minat ikut lomba, masa nggak ikut-ikutan lomba gitu kan. Terus aku bilang gini, nggak minat sih bu. Sumpah aku tuh cerita ke temanku, sumpah dia sampai ngakak, bisa-bisanya lu ngomong kayak gitu kata dia. Iya, kok bisa-bisanya ya aku ngomong kayak gitu ya, ih tolol banget. Ibunya bapaknya tuh ketawa gitu loh guys. Nggak minat, dengan ibunya kayak nggak minat kayak gitu loh. Kenapa ini gak minat, dengan polosnya lagi aku bilang gini, soalnya tugas kuliah saya lebih banyak bu. Astagfirullahaladzim, aku kenapa waktu itu, ya ampun aku kok bisa ngomong kayak gitu sih ya. Ibu bapaknya ngakak lagi ya, tapi tuh kayak nggak ngerasa lucu sama aku, karena mungkin aku karena deg-degan ya. Terus pas setelah wawancara aku tuh baru sadar apa yang aku ngomongin gitu, jadinya duh. Terus kan akhirnya bapaknya kan dokter Ibrahim yang ngomong, tunggu tadi kamu bilang ini tadi kan kamu bilang termotivasi kan, dari almarhum ayah kamu, jadi nggak ada keterpaksaan karena kamu juga udah sendiri pengen gitu kan. Ini bener nggak kok jadinya nggak minat gitu kan. Kok masa kayak ya, untuk lomba-lomba nggak minat. Ini coba aku kan ketawa ya pasti, apa kayak cengengesan sih, bukan ketawa cengengesan lah, pasti bilang kayak gitu kan. Dokter itu juga ketawa sebenarnya juga. Nggak apa-apa, nggak ada yang salah sih, cuma coba kamu yakinkan lagi agar kami itu bisa menerima Ana sebagai mahasiswa magister kelautan di kelautan jiwa kayak gitu kan ngomongnya. Terus gitu loh pak. Saya tuh emang itu sifat saya tuh yang pertama, yang jelek itu cuek pak. Emang saya tuh kayak lebih mementingkan ada yang lebih penting, tugas kampus saya gitu. Tapi tuh kenapa saya ngambil jiwa, saya tuh orangnya suka komunikasi pak. Jadi saya tuh orangnya emang extrovert gitu loh pak. Saya senang kalau orang yang saya ajak ngomong itu merasa lebih baik. Jadi saya ingin kayak lebih meningkatkan komunikasi saya lagi, skill komunikasi saya, karena kita tahu pak, menurut saya sih kekuatan jiwa itu adalah ilmu keperawatan yang paling umum ya, kayak mengayomi semua keperawatan, karena setiap ilmu keperawatan itu kan butuh yang namanya komunikasi. Sedangkan
di jiwa itu kuncinya adalah komunikasinya gitu, komunikasi terapeutiknya. Jadi menurut saya kalau misalnya pasiennya dapat komunikasi terapeutik yang bagus, jadi bisa lebih sehat gitu loh, mensehatkan mental dan fisiknya gitu. Pokoknya gitu lah. Oh iya, pokoknya gigi ya gitu-gitu kan. Ibunya juga buku itu cool banget, gila cakep banget dah. Pak Ibrahim itu mesti kocak-kocak gitu kan. Akhirnya apa namanya, udah selesai tuh wawancaranya. Enggak, belum selesai deh, masih panjang. Tapi umum-umum aja sih pertanyaannya. Nah, yang pertanyaan yang ini yang enggak aku duga-duga juga, pertanyaan di mana kayak sebuah kasus jiwa gitu loh, untuk stigma masyarakat sama orang-orang yang masa sakit jiwa kan. Biasa masyarakat umum kan apa gini-gini apa bilangnya itu kayaknya gara-gara disantet gitu, kayak mana kamu meyakinkannya gitu-gitu aja sih. Ya aku nggak perlu, kalian tuh nggak perlu tahu jawaban aku gimana. Pasti jawaban aku ngasal banget ya, karena aku juga kaget tiba-tiba. Mohon maaf aja, aku kan orangnya tidak memakai teori ya, ngomongnya memakai praktek langsung, jadi ya ngasal gitu ngomong. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sebenarnya tahu pengen apa, cuma kayak nggak bener banget gitu loh bahasanya. Nah terus akhirnya sampai ke bagian akhir tuh draft proposal tuh, udah deg-degan tuh draft proposal, udah berantakan, nauzubillah min dzalik. Terus kan udah bapak itu, terus ini ya, oke, terakhir ya, ini draft proposal ya. Baca gitu kan. Ini apa nih, tentang body shaming ya, anjay, body shaming enggak sih ya. Iya pak, kan. Coba bisa dong dijelasin atau cerita sedikit tentang draft proposalnya. Iya pak. Gue buka tuh draft proposal gue yang spektakuler itu. Set. Draft proposal ya pak. Maaf ya pak, masih kasar gitu kan. Masih kasar banget. Bapaknya nanya, kasar apanya mbak? Gue gak ngerti. Tapi sampai ketawa-tawa tuh, kasar apanya mbak? Gue juga ketawa kan terus. Ya masih kasaran pak, maksudnya draft proposalnya pak gitu. Oh iya, draft proposalnya ya, kata bapaknya. Iya pak. Kan. Jadi pokoknya gitu, cengenges gitu. Terus kan. Jadi pak gini. Terus kan tanya, kenapa ngambil body shaming? Ya, soalnya sekarang kan remaja sekarang kan banyak industri body shamingin ya pak ya. Saya juga sering pak di body shamingin. Mbak curcol, bocah gila kan. Nah, seperti biasa, nggak tahu kenapa kata-kataku yang keluar itu bisa membuat mereka tertawa. Bukan tertawa sih, kayak gitu kan. Padahal gue nggak tahu apa yang lucu kan. Terutama saya pak, saya juga bukan body shaming ya pak ya. Jadi saya pengen ini, ngambil metodenya ini. Kenapa ngambilnya kualitatif gak kuantitatif? Soalnya saya nggak mau pakai kuesioner pak. Maksudnya saya tuh pengen deep talk aja gitu sama korban bullyingnya gitu, anjay. Pokoknya oh iya pokoknya gitu. Alhamdulillah gak tanya macam-macam lagi. Terus tanya apa lagi ya? Oh ya, kesanggupan biaya kerja orang tuanya apa, gini, dapat penghasilan uang dari mana. Jadi kayak memastikan gitu loh, nih anak bisa nggak bayar gitu kan. Itu S2 gitu loh kan ya. Kalau tengah jalan berhenti kan sayang gitu. Jadi kayak tanya penghasilannya. Terus oh iya, ditanya juga kenapa mau di Jogja gitu loh. Tapi ya kan saya gampang ya, saya udah lama di Jogja ya Pak ya. Jadi kayak ya udah gitu. Kenapa harus pindah-pindah, udah nyaman sama Jogja gitu. Nah akhirnya sudahlah, udah selesai lah wawancara. Wawancara tuh satu peserta tuh 15 menit, tapi waktu itu aku kayak cuma 8 menitan gitulah, 8 atau 9 menit gitu, hampir 10 gitu kan ya, nggak nyampe 15 menit. Alhamdulillah, itu karena kayaknya gara-gara mulut gue kecepetan, apa memang dosennya udah muak lihat wajahku yang nggak spektakuler itu sama jawabanku yang aneh-aneh. Pokoknya ya udah, habis itu kan keluar room kan. Baik kak, baik pak bu, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk mewawancarai saya pamit dulu ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah pergi kan. Perkenalan terakhir, salam terakhir pakai bahasa Indonesia, tenang aja, nggak pakai bahasa Inggris. Nah terus akhirnya keluar room. Setelah keluar room dari break room itu bisa langsung keluar dari zoomnya langsung gitu. Jadi udah, akhirnya nunggulah pengumumannya itu tanggalnya kemarin, tanggal 5 Juli ya. 5 Juli waktu itu wawancaranya masih Juni, tapi akhir-akhir gitu, tanggal berapa gitu. Waktu 5 Juli jam memang udah dibuat loh, Juli jam 8 gitu kan. Jam 8 malam. Terus kan tapi buatnya tuh di website gini loh, di UGM itu gini. Pengumuman tanggal 8 Juli tanggal 5 Juli sampai 31 Juli gitu kan. Jadi kan aku mikir tuh kayak, oh mungkin aku bisa, jadi aku pengumuman punya aku tanggal 9 Juli atau 10 Juli gitu kan. Jadi aku santai-santai aja gitu, gak terlalu nunggu banget gitu kan.
Taunya ada ilham yang datang kepadaku untuk membuka website UMUGM jam 8 malam tanggal 5 Juli itu. Terus aku lihat ada tulisan begini. Saat itu juga aku kayak shock banget guys, shock banget sumpah. Gila, kayak speechless gitu loh. Aku sebenarnya nggak ngarep ya, nggak ngarep, bukan nggak ngarep, maksudnya nggak expect kalau misalnya aku tuh bakal lulus, karena jawabanku tuh ngaco banget. Kayak aku mikirnya gitu sih, apalagi pas bagian ditanya stigma masyarakat, kayak apa sih, ya Allah, anak lu ngomongin apa anda gitu loh. Terus apalagi yang pas bagian ditanya nggak ikut lomba-lomba itu, aduh, bisa-bisanya aku bilang gak minat gara-gara tugas kuliah aku lebih banyak. Terus kan ya udah aku kayak aku suka. Terus mama aku masuk kan kamar, mah, anak lulus di UGM. Mama aku mau satu waktu itu, apa, anak lulus di UGM? Iya, mana pengumumannya? Ini aku tunjukin kan pengumumannya. Kayak ada format yang harus di download juga kan. Aku download kayak ada format ternyata apa sih, pengumuman gitu. Ternyata bener dong, pengumuman saudara yang terhormat, pokoknya kayak gini nih, saudara terhormat Anda diterima, kayak gitu. Kayak ini bener gak sih gitu kan. Alhamdulillah pak yang aku gitu, itulah kan. Gila, itu terharu banget gua, sumpah terharu banget ya, aslinya mau nangis gitu ya. So, aku langsung kayak nge-storyin gitu, di storyin dong, nge-storyin gitu, langsung banyak yang ini, banyak yang apa namanya, banyak yang komen tuh, baru beberapa detik aja banyak yang komen kan. Gila, gila keren banget gini, masya Allah, Musa ini anak ya, gila, gue bangga banget sama lu gitu kan. Temen gue sampai ada yang nangis cuy, ini kenapa dia yang nangis, gue bingung gitu kan. Ya Allah, anak bangga banget ya. Alhamdulillah ya Allah, banyak yang doain, makasih gitu kan. Kayak aku juga nggak nyangka sebenarnya, aku juga speechless gitu loh, apalagi pas wawancara tuh aku cacat mental banget itu, ngomongnya nggak ada bener-benernya. Nah di situ langsung mamaku langsung kayak lebih milih UGM gitu loh. Ya udahlah nah, gak usah di Unsyah lagi gitu kan, astagfirullahaladzim. Tapi kalau mau tes di Unsyah nggak apa-apa, cuma udahlah UGM aja, lebih kayaknya lebih, dengan dari akreditasinya udah lebih bagus gitu kan. Dan emang ada beberapa saudaraku yang nyuruh aku di UGM, udahlah UGM aja gitu. Tapi ada beberapa juga yang nyuruh di Unsia karena biar dekat sama mama kan, karena mama aku kan sendiri sekarang gitu kan. Ya ada sih, ada keponakan cowoknya ya mau sekolah di sebelah, tapi ya gitulah, berbeda lah ya guys ya. Jadi sekarang aku memantapkan hati untuk kuliah di UGM. Tapi ini belum selesai guys, aku belum bayar UKT, aku baru daftar ulang, belum. Pembayaran nanti tanggal 13 Juli. Ini bisa tanggal berapa nih? Bisa tanggal 11 ya. Mulai pembayarannya tanggal 13. Ini masih verifikasi dokumen ulang sih mereka ini. Kayak cuma registrasi ulang tapi membayar gitu. Dan sekarang aku lagi nyari-nyari kos aja sih guys. Gila ya, nyari kos juga mahal-mahal banget tuh. Ada yang murah gak sih? Yang ber-AC gitu di bawah 1 juta gitu. Astagfirullahaladzim. Enggak mahal. Nah itu enggak mahal sih, karena dibanding Medan nih enggak mahal ya itu ya. Kalau di Medan 1 jutaan ber-AC kosongan tapi enggak ada apa-apanya. Untuk perincian biayanya tahun ini untuk keperawatan 14.500.000 per semester. Tapi itu katanya sih enggak, habis itu enggak ada duit apa-apa, cuma duit semester doang. Soalnya kakak tingkatku yang baru masuk tahun kemarin 13 juta, sekarang udah naik ya. Dan itu katanya nggak ada uang apa-apa sih, soalnya nggak ada seragam, nggak pakai seragam, nggak pakai apa, tapi nggak tahu deh nanti. Terus belum praktik juga, sekarang juga masih online sebagian besar, tapi ada offline-nya juga. Jadi offline itu paling kayak praktik lab sama field trip sih, sisanya tetap online. Oke guys, sekian, terima kasih karena telah mendengar cerita saya yang spektakuler ini. Gak spektakuler sih ya, semoga dapat experience juga dari experience aku ceritain ini. Ingat ya, ini bukan tips and trick ya, soalnya aku kayaknya nggak ada ngasih tips and trick di sini deh. Misalnya ini cerita aja gitu loh, penggambaran kalau kalian mau masuk tuh gimana. Terus untuk TOEFL-nya, kalau kalian mau tes TOEFL, usahakan kalian belajar dulu, jangan kayak aku langsung masuk, langsung aja gitu loh. Karena ingat ya guys, kalau misalnya TOEFL yang kalian tes itu berbeda dengan film Amerika yang kalian lihat di Netflix ya, berbeda. Tapi nggak apa-apa, kalau kalian udah merasa pede kayak aku tadi, kayak main kepedean itu, nggak apa-apa, nggak masalah, masuk aja. Alhamdulillah masukkan 490 lah, lumayan ya kan. Tapi usahakan belajar dulu, kursus dulu ya guys, kursus dulu, karena
karena kalau di lembaga resmi itu emang lebih susah TOEFL-nya daripada lembaga-lembaga abal-abal yang cuma 6 bulan. Gak abal-abal maksudnya lembaga-lembaga ya sorry lembaga-lembaga yang cuma 6 bulan gitu sertifikatnya untuk sementara gitu loh. Kalau yang tahunan tuh susah banget, gila. Jujur sih, mungkin aku aja yang kurang belajar kali, tapi emang susah banget. Untuk TPA-nya, karena TPA tuh kebanyakan logik, tapi ada matematikanya juga. Itu aku juga belajar matematika karena aku tuh dudul matematika. Gila, aku belajar sangat giat matematika itu ya. Ternyata aku pinter juga matematika, tapi sekarang udah lupa lagi caranya. Udah gitu aja sih pesan aku. Pokoknya kalau kalian mau ambil S2 nggak apa-apa, kalau bisa S3 ya, kalau bisa S3. Tapi kalau kalian mau sampai S1 aja nggak apa-apa juga, karena kalian tuh kemampuan seorang hamba tuh berbeda ya masing-masing ya. Jadi apapun yang kalian lakukan selama itu baik, itu pasti bagus gitu loh, karena rezeki udah ada yang ngatur masing-masing. Jadi jangan insecure guys, pokoknya jangan insecure, tetap berusaha. Jadi apapun gelar kalian, D3, D2, D1, S1, SMK, SMA, SD, kalian tetap terbaik dari versi kalian sendiri gitu loh. Nggak usah lihat nilai dari orang lain, lihat dari kalian sendiri. Itu Allah yang lihat nilai dari diri kalian sendiri. Jadi nggak usah insecure lah pokoknya. Dan kalau misalnya kalian mau mencari ilmu tingginya lebih bagus lagi, tapi ingat ya, ilmu tuh nggak harus diambil waktu untuk apa. Ilmu itu tuh nggak harus dapat pas kuliah tinggi enggak kok. Ilmu itu bisa dapat di mana aja. Cuma kan ini karena apa ya, aku tuh pengen mengeluaskan ruang ilmuku lagi gitu kan. Jadi aku kuliah S2 gitu. Dan satu lagi, ilmu itu tuh, kalau ilmu itu harus dibarengi sama attitude ya guys. Jadi jangan ilmu doang tapi kalian nggak punya attitude. Jadi kalian punya knowledge dunia tapi nggak punya knowledge akhirat, itu sama aja. Jadi usahakan untuk dua itu bersatu, knowledge kalian tentang dunia sama knowledge kalian tentang akhirat. Jadi attitude dan adab sama ilmu itu harus berdampingan, karena orang yang berilmu sudah pasti beradab harusnya gitu ya. Untuk penutupan kali ini aku bawa bintang tamu yang paling spektakuler, yang paling banyak fansnya, Sam si Gembul. Assalamualaikum. Sam bilang assalamualaikum Pak Haji. Pak Haji assalamualaikum. Lihat situ loh kameranya situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah terima kasih telah melihat video dari babu saya gitu. Sam, cepet lihat sini, lihat kamera. Terima kasih telah melihat video babu saya. Semoga mendapatkan pelajaran yang barokah ya. Iya, Sam nunduk. Pinter kali kan. Nah, terus ada paparazzi guys, moto-moto guys, tolong. Semoga kalian sehat selalu. Terima kasih. Semoga bawa berkah ya experience-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.